Ya harus tahu ya bahwa saya ini memang mungkin paling paling tua kali ya. Usiaku udah 72 tahun. Iya, iya, iya. Jadi saya itu waktu tahun 64 lulus SMA Iya. itu daftar FTUI yang baru, tapi juga saya daftar di ITB. Oh, iya. Lalu saya memilih ITB. Iya. Tapi 71 saya selesai, terus daftar ke sini di UI. Ngambil apa dulu ya? Di, saya lulusan teknik mesin ITB. Oh, Jadi saya mengambil fakultas teknik teknik. di teknik mesin. Ya. Dan kabar-kabarnya itu saya menjadi pegawai negeri itu nomor-nomor awal. Jadi saya kemudian pernah mengajar itu sampai 7 mata kuliah. Ya sampai sekarang ini sudah 50 tahun saya, Iya, sejak iya. 72 saya. Iya, iya. Ya, itu mengajar di UI. UI. Kemudian saya dapat ilmu dari Amerika, mulai disitulah saya itu mulai nulis, mulai meneropong betapa ngawurnya Pak Harto. Soal hutang asing itu yang pertama kali saya soroti. Iya. Dan ternyata sampai Sampai sekarang ya masih gila-gilaannya. Harapan saya mahasiswa itu begitu gitu. Mereka adalah agent of change, sekaligus menjadi pemuda harapan bangsa. Saya itu sebetulnya dengan Pak Harto sebetulnya tidak apa-apa, ya kan? Ya. Tetapi karena kemudian Pak Harto ya tentu saja bukan Pak Harto langsung ya, ya jaksa agungnya, kemudian jenderal-jenderalnya itu menuduh saya melakukan mengorganisir demo di Jerman, Ya. ya. Pak Harto ke Jerman saya itu tidak tahu. Jadi ketika saya itu menerima undangan dari Universitas Hannover, ya, saya berangkat aja. Saya berangkat, kebetulan saya sudah di-recall oleh P3 Oh. sudah di-recall sama P3, jadi saya sudah berangkat aja saya. Iya. Saya tidak perlu minta izin siapapun. Ya. Saya minta izinnya malah sama ketua jurusan teknik mesin karena perlu paspor. Paspor, ya, paspor visa. ya. Ya. Jadi saya berangkat ke sana. Di Abu Dhabi itu ketemu sama menteri-menteri loh. Ada menteri datang, ada apa ini? Baru setelah saya mendarat di Frankfurt baru tahu kalau Pak Harto mau datang nanti tanggal 1 April Ke Jerman. ke Jerman. Saya masuk itu tanggal 29 Maret. Jadi ada ini dong. Apa itu namanya, Pak Harto Kunjungan ke negara. mau membuka Hannover Fair. Kotanya sama. Ya. Loh kok bisa begitu? Rupanya masyarakat Jerman termasuk dosen-dosen di Hannover itu kaget kenapa Indonesia, negara yang antah berantah menurut mereka ya, kok diberi pavilion hebat di pameran Hannover, pameran industri Hannover, lalu Pak Harto yang akan membuka. Nah, mereka pengen tahu tingkat industrinya Indonesia itu seperti apa. Nah, dicari-cari orang yang paling kritis itu Sri Bintang. Oh. Begitu. Nah, saya Januari 95 itu udah dihubungi. Ya. Dan saya katakan, saya ngurus APBN di DPR. Ya. Ya kan? Begitu mereka mendengar saya di-recall, mereka manggil saya lagi. Undangan masih terbuka, begitu. Oh. Ya sudah, aku berangkat aja. Kesel saya kan. Kesel karena di-recall itu kan. Jadi saya berangkat ke sana. Harto itu di demo di hampir semua kota. Padahal Pak Sri Bintang waktu itu belum beraktif untuk memprovokasi. Saya itu terakhir ke Jerman itu tahun 74. Ya, ya. Jadi bahkan 20 tahun kemudian saya kok dianggap mengorganisir itu. Orang Jerman saja saya nggak tahu kok. Iya kan? Ya. Nah, ada beberapa aktivis yang tahu, yang datang dari Jerman ke sini ya. Itu dari situlah saya tahu. Tetapi mengorganisir mahasiswa di sana mana sanggup aku ya. Jadi udah 20 tahun yang lalu saya terakhir ke sana. Jadi tujuan saya mengorganisir itu ya pertama nggak benar, kemudian berlebih-lebihan. Nah, Pak Harto itu marah sekali ketika ada di Dresden. Nah,
itu kopiahnya Pak Harto itu sampai Cop dipukul-pukul sama koran, gulungan koran. oleh para Oleh para demonstran. demonstran. Jadi Pak Harto masuk di Museum Schwenger untuk menikmati art ya, Ya. lukisan dan lain sebagainya masa lalu itu. Di dalam sudah penuh dengan Para demonstran. demonstran. Nah, Dresden itu kota yang saya pengen sekali lihat. Itu tempat lahirnya Karl Friedrich May yang mengarang buku Winnetou dan Old Shatterhand itu. Karabinensi itu. Iya, iya. Nah, tetapi saya nggak kesampaian karena saya tidak dijadwalkan ke situ. Oh, Jadi saya dari Hannover pergi ke lain kota, ke Köln dan ke Aachen dan lain sebagainya. Tidak ke Dresden. Pak Harto ke Dresden. Di situ ada perkara itu di demo beliau kan, sehingga marah sekali. Dan itu waktu Pak Harto pulang naik pesawat kembali ke tanah air, beliau mendarat jam 10, ya, itu ditanya sama wartawati ya, apa kesan Pak Harto? Wah, di situ kembali kemarahannya. Beliau mengatakan ada orang yang kemudian membeberkan informasi-informasi yang nggak benar tentang Indonesia. Yang dimaksud saya mendarat jam 3 dipegang sama polisi. Bahkan polisinya itu sudah naik ke pesawat saya itu sejak Singapura. Jadi sebelum saya pulang itu tuduhan kepada saya itu sudah luar biasa, tuduhan tentang demo. Nah, ternyata setelah saya kembali ke Indonesia diinterogasi sama polisi, saya nggak ke Dresden kok. Mereka juga melihat dari video segala macam percaya. Dari keterangan saya katakan saya ini ada di memberikan ceramah di Berlin. Nah, Berlin itu kan ada konsulat. Diteleponlah sama polisi konsulat Berlin itu, ya kan? Ya. Bener, saya Bintang masih ceramah di sini. Ada rekamannya nggak ada? Sudah angkatlah polisi ke sana mengambil rekaman. Akhirnya saya kena tuduhan itu. Nah, disitulah kemudian saya itu melawan Pak Harto. Sebelum-belumnya saya nggak apa-apa. Tapi karena saya kemudian dituduh yang enggak, ya kan? Nah, di ceramah di Berlin itu saya mengatakan Pak Harto adalah diktator. Ya. Nah, di situlah saya kena. Ditafsirkan sebagai itu menghina. 2 tahun 10 bulan. Padahal sebetulnya tidak ada waktu demo itu. Iya. Nggak ikut-ikutan. Jadi demonya dialihkan karena nggak malu hati ya. Dialihkan di situ. Jadi, nah ini hanya sekedar satu contoh ya. Betapa masalah hukum, masalah kesejahteraan, masalah keadilan itu sejak lama ya, bahkan sejak Pak Harto ya, itu rusak gitu. Sekarang tambah rusak lagi. Ngomong Cina aja udah ditangkep, diadili, ya kan? Dituduh menghina, tuduhan sara, radikal dan hate speech. Nah, mudah-mudahan ini menjadi awal daripada kebangkitan, kebangkitan kita supaya kita menjadi kelompok akademisi yang merdeka. Saya tidak mengatakan bebas ya, tapi merdeka. Merdeka itu tidak tergantung pada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya kemerdekaan akademik itu harus dijalankan. Kalau enggak kita akan menghasilkan sarjana-sarjana tempe. Iya kan? Nah, kalau kemudian saya harus dihukum, itu tidak harus membuat kita gentar, ya. Bung Karno aja sampai kayak gitu, Bung Hatta juga begitu, nggak apa-apa. Pemimpin tuh jalannya harus begitu. Kalau mau jadi pengangguran ya tidur aja lah di rumah gitu. Jadi bahkan ya UI dari Salemba pindah ke sini itu juga karena politik tadi, bahwa Pak Harto tidak ingin mahasiswa itu bergaul dengan masyarakat. ITB dipindah sebagian ke mana Sumedang, Unpad juga begitu, IPB dipindah ke Dermaga. Itu semua tujuannya adalah untuk itu. Ini jelas suatu kebijakan yang keliru. Anda melihatlah beberapa universitas di luar negeri, di Amerika sana, itu di tengah-tengah masyarakat.
Jadi interaksi dengan masyarakat itulah yang menimbulkan sensitivitas dari para mahasiswa terhadap masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini mungkin juga hal ini juga menjadi perhatian dunia internasional yang tadi itu rankingnya UI itu ada di mana. Kalau rankingnya tidak merdeka ya udah. Ya, jadi tidak hanya segi aspek akademik saja yang dilihat. Betul. Tidak segi akademik saja. Makanya saya katakan tadi, saya contohkan, anak fakultas teknik itu perlulah belajar, diberi kemerdekaan untuk belajar di hukum, belajar di ilmu sosial. Ya. Apakah di S1-nya individual study ataukah di S2 silakan, no problem. Di sana itu ya saya ketika saya ada di Iowa State itu kan salju. Saya itu pengen misalnya yang tidak bersalju, misalnya di California. Saya tinggal angkat telepon aja, udah langsung diterima. Begitu mudahnya, angkat telepon saja. Di sini masih harus pakai tes, masih pakai ini, pakai itu. Masya Allah. Ini kapan kita merdeka? Ini saya anggap sebagai constraint yang tidak membuat kita merdeka. Ya, baik. Terima kasih.